Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kota Bekasi telah usai. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 1 Hariko Suara dan Solihin mengklaim kemenangannya hasil hitungan relkon. Kemudian data yang sudah masuk juga sudah luar biasa. Data C1 sudah kita miliki. Tapi sebelum kita bicara soal data dan segala sesuatunya, maka yang pertama sekali tentunya adalah ucapan terima kasih atas partisipasi masyarakat Kota Bekasi pada pilkada kali ini berjalan dengan damai. Kemudian kita lihat meskipun ada kompetisi yang sedemikian serunya, tetapi tidak ada insiden-insiden yang menjadi catatan terhadap demokrasi kita secara serius. Oleh karena itulah maka ucapan terima kasih saya mewakili paslon Bang Heri dan Bang Solihin. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bekasi, khusus masyarakat yang memilih kami dan mendukung kami. Tentunya nanti sampai akhir perhitungan di versi KPU kita berharap bahwa masyarakat tetap mengawal perjalanan ini. Saudara-saudaraku semuanya, kami melakukan perhitungan real count dan alhamdulillah angka-angka kemenangan yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasangan Heri Solihin 46,74. Kemudian angka itu adalah angka-angka real count yang masuk kepada kami dengan C1 yang lengkap. Seperti biasa bahwa kami bisa mengklaim 100% karena itulah kerja-kerja kader PKS yang sudah menghimpun memperjuangkan formulir C1 tersebut. Dengan kemenangan angka ini kita berharap bahwa masyarakat juga turut mengawal agar kemenangan ini betul-betul sesuai dengan apa yang juga dihitung oleh KPU. Kalau ditanya apakah kita bisa mengklaim, ya saat ini berdasarkan hitungan kami kita mengklaim bahwa kita mendapatkan kemenangan. Amin. Namun kita hormati tahapan yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh KPU. Maka tetap kita akan ikuti perkembangan yang ada di KPU, hasil dari KPU, tahapan-tahapannya, mulai dari perhitungan di PPK dan seterusnya. Mudah-mudahan angka ini tidak berubah dan kami sudah menyiapkan C1 tersebut sebagai sebuah bahan untuk menyatakan, menegaskan angka-angka yang kita peroleh pada malam hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang saya hormati Wakil Wali Kota Bekasi. Amin. Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari ketua-ketua partai koalisi. Yang pertama dan Bang Catur dari Partai Amanat Nasional, kemudian Bang Abdul Wahab dari Hanura, Sisera dari LSI. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Pertimbangan Tim Ses kami, yaitu Bang Zaid Suli. Tentu juga yang saya hormati dan banggakan Ketua Tim Ses Anda Kristalli dan seluruh jajaran yang hadir, serta sahabat-sahabat sekalian, anggota fraksi dari Partai Koalisi, hadir Bang Ali Mudin, Bu Evi, dan semuanya, serta seluruh para sahabat-sahabat saya dari media, wartawan yang luar biasa yang selama ini terus memberikan fungsi controlling terhadap perjalanan demokratisasi di Kota Bekasi sehingga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Ses terkait dengan hasil kerja payah kita selama beberapa bulan terakhir. Ternyata memang hasil itu usaha itu tidak mendustai hasil. Apa yang tadi disampaikan inilah menjadi bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kemenangan kecuali berdasarkan dari Allah dan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, tentu saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada seluruh masyarakat Kota Bekasi yang pada pelaksanaan pilkada serentak ini berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu yang kemudian bisa mencederai. Walaupun ada dinamika, saya pikir itu masih dalam batas wajaran dalam era demokratisasi di negara kita, termasuk di Kota Bekasi. Khusus kepada sahabat-sahabat saya yang hari ini masih bekerja, yaitu saksi. Apa yang tadi sudah sampaikan, kemenangan kita harus kita jaga dan harus kita hormati seluruh tahapan yang akan kita ikuti di kelembagaan KPU. Karena hari ini perhitungan baru di tingkat TPS ya, nanti ada perhitungan di tingkat PPK, kecamatan, sampai kemudian bisa mengawal sampai nanti ke KPUD. Karena itu kepada teman-teman sahabat saya dari para saksi dari partai koalisi terus bekerja. Inilah bagian dari cara kita bagaimana mengawal kemenangan yang tadi sudah disampaikan melalui quick count maupun dari real count. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bekasi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan saya dan Bang Solihin sekali lagi berkali-kali saya ucapkan tidak akan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Insya Allah kita bersama-sama nanti ke depan membangun Kota Bekasi yang lebih maju. Baik, saya kira ini juga tambahan dari Bang Solihin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau bicara hati tenang, kalau saya sih sejak ikut dalam kontestasi ini tenang, nggak ada sesuatu yang saya gusarkan, karena memang perpolitikan ini kan penuh dinamika. Kalau bicara hati ya tenang, kita apa yang sudah kita kerjakan, kemudian apa yang Allah berikan hasilnya, itulah yang kita terima. Nah, hari ini kami melalui tim ses tadi sudah menyampaikan hasil quick count dan real count yang sudah kita dapatkan. Patutlah kita sampaikan, walaupun tetap nanti kita menyesuaikan dan menghargai tahapan-tahapan yang hari ini belum selesai di KPU, gitu ya. Agar apa? Agar kita punya prinsip bahwa dalam kontestasi pilkada demokratisasi ini kelembagaan resmi yang memang sudah mendapatkan tugas secara undang-undang ya kita ikuti, kita tunggu. Tetapi kami kenapa menyampaikan dalam rangka agar masyarakat ikut membantu mengawal proses demokratisasi ini biar agar dilaksanakan secara jujur, kemudian secara transparan, sehingga tidak ada kemudian yang bermain-main dengan masalah suara yang sudah diberikan oleh rakyat Kota Bekasi, masalah Kota Bekasi ini. Kalau dilihat dari capaian target ya, ini kan kurang lebih sesuatu yang memang sejak awal kita prediksikan. Tapi memang yang kita agak sedikit pertanyakan tingkat partisipasi di TPS itu. Saya nggak tahu deh berapa persentase, tapi saya mendapat laporan sangat rendah ya tingkat partisipasinya, sehingga dari situ bisa kita melihat bahwa partisipasi ini memang ke depan perlu kita perkuat lagi untuk sosialisasinya, karena jangan sampai masyarakat kemudian tidak peduli dengan masalah pilkada ini, karena walaupun bagaimana ini menyangkut hajat, bagaimana kehidupan masyarakat Bekasi ke depan sangat tergantung dari pemimpinannya. Adapun hasil yang tadi saya sampaikan memang sesuai dengan target yang memang selama ini kita canangkan ya. Target kita sih 50% ya, target kita. Kalau kemudian 48,sekian%, ya anggaplah itu memang target maksimal yang sudah bisa kita dapatkan dalam kontestasi pilkada kali ini. Pak, seandainya KPU dalam rapat pleno ini memenangkan Bapak, apakah Bapak siap menghadapi gugatan dari pihak lawan? Apapun selama memang itu dibolehkan dalam ranah hukum perundang-undangan kita, ya silahkan. Apapun kita siap, gitu ya. Bahwa kita menjaga suara, kita menjaga kepercayaan. Ya. Kalau ternyata ada gugatan dari pihak manapun, silakan selama memang itu masalah perundang-undangan yang memang dibolehkan. Maka kita nggak bisa menolak, nggak bisa melarang ya. Itu hak siapapun untuk melakukan hak hukumnya. Ya kalau memang itu terjadi ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan kondisi tetap dalam kedamaian, karena membangun Kota Bekasi ini perlu kebersamaan, sehingga apapun nanti yang dilakukan mudah-mudahan masih dalam koridor hukum yang berlaku di kita. Jadi artinya tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum yang memang ada dalam aturan pelaksanaan pilkada yang kita jalani hari ini. Karena ketika amanah wali kota ini sudah diamanahkan kepada kita, maka saya bukan wali kota yang memilih saja, tapi saya menjadi wali kota seluruh masyarakat Kota Bekasi, sehingga siapapun mereka punya hak pelayanan yang sama. Tidak boleh kita beda-bedakan. Apalagi di Kota Bekasi ini kan unsur masyarakatan ya kan sangat pluralisme, sangat miniatur Indonesia lah. Berbagai ras ada di sini, berbagai latar belakang agama ada di sini. Maka siapapun yang jadi pemimpin, dia harus bisa mengayomi seluruh masyarakat Kota Bekasi yang ada di Kota Bekasi.